mungkin dia termasuk kaya lah ya di Madinahnya. Rumahnya gayanya kayak benteng-benteng gitu. Jadi mungkin bikin klaster juga di rumahnya, ya klaster. Nah, ditinggallah mereka di situ. Ya, tinggal mereka para wanita di situ. Jadi lelaki yang belum dewasa dan wanita tinggal di situ. Tetapi ada satu lelaki dewasa di situ. Ada yang tahu siapa? Ini kisah yang menarik. Sebagian orang merasa malu dengan kisah ini, artinya seakan-akan kita menghinakan satu orang ini. Tetapi umumnya para ulama mengatakan justru ada pelajaran besar dari kisah perang ini. Orang itu adalah Hasan bin Thabit. Jadi Hasan bin Thabit ini satu-satunya lelaki dewasa yang tinggal di tempat apa istilahnya? Pengungsian lokal, ya, perlindungan lokal. Jadi di sini tidak ada laki-laki dewasa kecuali Hasan bin Thabit. Nah, kecuali Hasan bin Thabit. Siapa Hasan bin Thabit? Hasan bin Thabit itu adalah ahli syairnya Madinah. Jadi ahli syair lah ya. Jadi mungkin uh, ya ahli syair. Jadi beliau memang demikianlah Allah tidak menyiapkan Hasan itu untuk berperang. Bahkan untuk mengangkat senjata Hasan tuh tidak bisa lah ya. Ya, menghibur. Ya, bukan hanya menghibur Hasan itu. Justru para ulama ingin tekankan suatu saat ketika Nabi kita Muhammad SAW itu dihina oleh kafir Quraisy, oleh bukan kafir Quraisy ya. Saya lupa oleh apakah itu terjadi di Madinah atau masih di Makkah. Yang jelas dalam interaksi itu dihina dengan syair. Karena zaman dulu terjadi ya, sebelum peperangan mereka saling, kalau sekarang balas pantun lah. Ya, kayak di Betawi itu apa? Buka pintu itu. Apa? Palang pintu itu kan sebelumnya saling sindir tuh dengan pantun gitu. Nah, ini juga sindir. Maka ketika ada orang Yahudi menyerang, ya seperti biasa Umar dengan gayanya, ya Rasulullah sikat nih. Maka enggak, jangan. Maka Rasulullah mengatakan, ya Hasan, jawab. Maka Rasulullah meminta kepada Hasan untuk menjawab, ya, untuk menjawab syair yang menghina tersebut. Dan dalam statementnya Rasul mengatakan, ya Hasan, jawablah, Jibril akan menolongmu. Jadi Jibril akan memberi ilham kepada beliau. Dan ini menjadi pemahaman kepada kita bahwa tentang, kalau istilah modern sekarang artinya talenta itu banyak, multi talent kalau istilahnya sekarang. Jadi dan pejuang Islam pun bisa banyak, tidak semuanya harus jago panah, tidak semuanya harus jago perang, tidak semuanya harus bisa angkat senjata. Ya. Mungkin sebagian harus jago syair lah ya, misalnya. Ya. Mungkin sebagian harus jago nulis, mungkin sebagian harus jago ya sebagaimana sekarang banyak para penulis-penulis Islam yang jago nulis, misalnya Al-Qarni dan lain sebagainya. Sesuatu yang juga tidak bisa dilakukan oleh orang yang bisa perang. Ya, tidak semuanya harus jadi pintar berdakwah, ya berceramah dan lain sebagainya. Salah satu contohnya Hasan ini. Ya, dari kisah Hasan, para ulama sepakat Hasan punya posisi yang juga luar biasa. Hanya memang kalau disuruh perang, ya memang bukan tukangnya gitu. Nah, ini kejadiannya menarik. Kaum muslimin, wanita dan laki-laki yang belum dewasa tinggal di, maka bisa dibayangkan apa yang ada di pikiran Bani Qainuqa. Ya. Dan itu juga mengapa Rasulullah mengumpulkan mereka, ya, agar yang ini bisa konsentrasi. Akhirnya Bani Qainuqa ternyata, dan ini menggambarkan bagaimana mereka selalu mencari cara untuk berkhianat dan menikam dari belakang. Seperti yang diduga, ternyata dikisahkan dalam sebuah malam, ini dikisahkannya eh, oleh sahabat yang masih kecil saat itu, ada ditinggal di situ. Beliau ceritakan suatu malam kita mendengar, ya, anak ini, saya lupa nama sahabat ini, masih kecil saat itu, ya, tinggal di situ, mendengar ada orang manjat gitu, ada orang naik, dan dari ini kan malam ya, naik, dan maka dia membangunkan bibinya.
Zainab juga namanya, tapi bukan Zainab istri Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Maka bibinya kemudian membangunkan siapa? Siapa yang dibangunkan lagi oleh bibinya? Hasan. Karena Hasanlah satu-satunya laki-laki dewasa di situ. Maka dia datangi Hasan, bangun-bangun. Ada yang masuk tuh. Gitu. Artinya halo itu karena ada yang masuk nih. Ya secara logika wajar karena satu-satunya laki-laki di situ kan. Tapi Sirah menceritakan didengar oleh sahabat kecil ini menceritakan Hasan menjawab, "Ya Ami, wahai bibi, kalau saya bisa ngelawan itu, saya nggak akan ada di sini." Justru saya ada di sini karena saya itu nggak bisa yang seperti seperti ini. Jadi ya ngapain saya ada di sini kalau saya bisa ngelawan itu, karena bisa menghalau itu. Jadi sampai untuk menghalau yang seperti itu, tipikal Hasan ini nggak bisa. Tapi kembali, di sinilah dalam dunia Islam kadang terjadi, apakah kisah ini perlu kita tutupi atau enggak? Karena merasa menghina sahabat. Tapi umumnya para enggak, ini ya namanya kejadian ya kisahkan aja. Dan itu sama sekali tidak menghina Hasan, tetapi ingin menunjukkan begitulah tipikal manusia bisa beda dan mereka berkontribusi kepada Islam sesuai dengan apa yang bisa mereka kontribusikan. Jadi Hasan bilang, ya enggak bisa. Dan karena itulah saya itu ada di sini. Kalau saya bisa bela ya saya nggak akan tinggal di sini. Ya. Maka akhirnya karena situasinya darurat, akhirnya Zainab ini kemudian eh, mengambil pakaian laki-laki ya. Mungkin juga jubahnya Hasan, jubah luarnya dipakai. Ya. Dan itu kecerdasan ya, Masya Allah. Kok dia pakai jubah laki-laki? Karena di malam hari, akhirnya yang bertindak ini Zainab. Zainab, dia ada dua strategi yang dia pakai ya, ketika mau pergi. Pertama dia pakai dulu jubah laki-laki, ya. Dan akhirnya di malam itu memang yang terlihat itu hanya siluet ya. Siluet itu bayangannya aja. Sehingga kalau dari bayangan itu bisa terlihat ini laki-laki atau perempuan dari pakaiannya. Maka dari dalam beliau mulai, jadi disebutkan dalam kisahnya orang Yahudi ini setidaknya ada dua di bawah satu dan satu naik. Maka yang satu yang naik ini Zainab sudah siap-siap di atasnya dan ketika naik langsung ditebas oleh belati yang dibawa tadi. Jadi beliau hanya bawa belati naik dan uh, terus langsung menebas lah ya, dalam istilahnya disebutnya menikam atau menebas sehingga akhirnya jatuh lagi. Dan setelah jatuh ya mereka langsung lari ya, karena mereka mengira ada penjaga. Jadi sebenarnya ekspedisi mereka malam itu adalah untuk ngecek aja, ini ada yang jaga atau enggak. Kalau enggak ada yang jaga, mereka akan melakukan penyerangan lebih besar. Jadi dan kesimpulan mereka adalah ada yang jaga. Jadi tidak jadi diserang. Jadi ada kisah Hasan dan ada keberanian juga dari Zainab. Ya. Jadi Zainab ya, meskipun wanita tapi digambarkan biasanya kisah ini juga diangkat ketika bicara tentang mujahadah para sahabiat. Ya. Boleh hitungannya masuk ke sahabat wanita. Jadi amanlah tempat ini. Kisah Khandaq tentu masyhur lah ya. Para sahabat bekerja siang dan malam dan itu juga dingin. Banyak kejadian-kejadian mukjizat terjadi di era pembangunan itu. Misalnya makanan yang dihidangkan tetapi tidak habis-habis. Ya. Dan itu Masya Allah kisahnya. Dan di satu sisi menggambarkan sisi kemanusiaan. Jadi ada satu sahabat yang punya rezeki, tetapi yang namanya rezeki terbatas ya. Artinya orang yang kerja kan banyak, tapi dia kasihan kepada Rasulullah. Ada rezekinya dikit, dia bilang ke suaminya, suami istri, coba panggil Rasulullah. Kalau semua mungkin nggak bisa, tapi kalau Rasulullah yang makan mungkin bisa lah gitu. Dipanggil Rasulullah untuk makan, ya, dijamu makan. Baru dikatakan Rasulullah dihidang makan, apa yang terjadi? Rasulullah umumkan ke semuanya, ayo ada makan. Bisa dibayangkan di Ustaz Fatih kalau bikin bakso yang dulu itu,
hanya untuk pengurus DKM, tahu-tahunya diumumkan nama Dery di masjid. Warga Arkadia, alhamdulillah Ustadz Fatih menjamu kita dengan baksonya. Wah, itu kira-kira Ustadz Fatih sama istri. Waduh, semua diundang. Semuanya diundang. Jadi mereka bingung, wah, gimana nih semuanya diundang? Padahal disiapkannya hanya untuk mungkin Rasulullah dan orang-orang yang dipilih ya sebagian datang. Ya mereka ya gimana lagi, mereka bingung Rasulullah datang. Tetapi yang luar biasa, ternyata makannya itu tidak habis meskipun semua pasukan bisa makan. Meskipun semua pasukan itu bisa makan. Itu diantara mukjizat ya yang terjadi di masa-masa kesulitan seperti itu. Dan kembali mukjizat itu terjadi kadang ada kesulitan, tapi salah satu kunci di situ adalah ada itikat baik. Ada itikat baik untuk berbagi. Ada itikat baik untuk membagi rezekinya meskipun kecil. Ini mungkin lesson learn-nya, pelajarannya. Kadang kita merasa yang kita beri ini kayaknya nggak ada apa-apanya. Nyumbang 5.000 ke masjid jadi apa ya? Kalau dalam pembangunan ini 5.000 masjid jadi apa ya? Mungkin kita berpikirnya terlalu jauh gitu. Beli apa? Mungkin cuma cukupnya gitu. Ya. Kalau datang juga ke pengurus masjid paling juga ditolak, malu juga cuma ngasih 5.000. Tetapi poin di sini adalah ya minimal etikat baik itu dijalankan aja. Karena semuanya urusan Allah SWT mencukupkan. Jadi urusan mencukupkan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kejadian lain dan juga diantara yang masyhur adalah kejadian batu itu ya. Pemecahan batu yang susah dan akhirnya Nabi kita SAW yang memecahkan batu dan beliau mengeluarkan bisyarah ya, kabar gembira kaum muslimin akan menaklukkan beberapa kekaisaran, salah satunya kekaisaran Kisra ya, akan ditaklukkan. Dan itu terjadi di masa ya di masa sahabat setelahnya itu terjadi. Jadi Khandaq dan mungkin saya tidak tahu yang Bapak pahami, Khandaq ini kota Madinah, kira-kira Khandaqnya muter atau cuma lurus saja? Gimana Pak Ceng? Nah, ini kota Madinah nih. Khandaq yang dibangun itu hanya satu garis lurus atau harus memutar? Ya, ya, lurus. Alhamdulillah, secara geografi Madinah itu hanya terbuka di satu sisi. Jadi di belakangnya ada pegunungan, ya. Lalu Madinah itu, ini juga menarik, Madinah itu, wallahu alam, kapan terjadinya? Itu banyak diisi oleh bekas-bekas larva hitam. Ya, bekas-bekas larva hitam. Jadi Allah alam mungkin di zaman dulunya ada gunung berapi aktif di situ, ya, sehingga ada sisa-sisa larva. Ya, kalau Bapak Ibu jalan di beberapa tempat yang banyak sisa gunung berapi itu ada lahar-lahar yang udah lama, tapi masih tetap dia hitam dan ya biasanya nggak bisa kita injak. Ya. Biasanya nggak bisa kita injak. Tentu kalau tidak bisa diinjak dengan santai. Ya. Dan itu cukup untuk menghindari adanya serangan pasukan. Serangan pasukan yang masif ya. Kalau satu orang lewat mungkin masih bisa. Lalu di daerah lainnya ada juga, dan ini masih ada sampai saat ini ya. Jadi daerah batuan hitam gitu di Madinah. Lalu di daerah lainnya itu kebun-kebun kurma yang pohonnya rapat ya. Jadi hanya terbuka di satu sisi. Terbuka yang pasukan bisa datang langsung gitu untuk menyerang. Tapi daerah-daerah ini seperti di kebun kurma itu, kalau dia mau masuk 1-2 orang masih bisa. Dan ini menjelaskan mengapa terjadi keluar masuk orang dalam seri perang, dalam cerita perang Khandaq. Karena nanti ada orang keluar masuk juga bisa, 1-2 orang gitu. Ya. Termasuk pasukan orang sahabat juga dikirim untuk mencari tahu keluar, tetapi untuk menyerang secara full, ya, menghancurkan kota Madinah itu tidak bisa. Ya kalau pasukannya datang satu-satu ya langsung disikat oleh kaum muslimin. Mereka harus datang rame-rame. Nah untuk menghindari itu mereka tinggal membuat parit di arah yang terbuka. Jadi paritnya itu ya lurus lah, meskipun saya tidak tahu apa benar-benar lurus dalam artian lurus, tapi segaris seperti itu. Dan itu dibangun tentu dengan kisah yang
luar biasa ya. Dan kita ngiri sebenarnya kepada orang-orang yang Allah pilih untuk ikut dalam pembangunan Khandaq tersebut. Meskipun itu sangat berat, tetapi tentu itu keterlibatan yang luar biasa lah ya. Mungkin kalau kita ikut, wah itu diceritakan ke anak cucu ya. Bapak ikut bangun parit itu dan lain sebagainya. Dan sangat mungkin itu juga kisah itu terjadi kepada para sahabat yang dikisahkan. Jadi orang-orang kafir Quraisy ya menunggu di sini dan Azab menunggu di sini dan ada beberapa. Nah, ketika awal datang yang menarik juga pimpinan Bani Nadir yang tadi memprovokasi semua ini masuk ke dalam dan mendatangi Bani Qainuqa temannya. Mendatangi Bani Qainuqa temannya. Di awal Bani Qainuqa sebenarnya juga enggan untuk membuka pintu bagi temannya ini. Karena apa? Karena kalau dia membuka pintu, itu menunjukkan mereka berkhianat kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka agak ngeri lah, takut ketahuan berkhianat karena membuka pintu untuk tamu, ya membuka pintu untuk tamu. Tapi dengan segala rayuannya, ya akhirnya orang ini berhasil masuk. Jadi minimal masuk dulu, ya. Jadi masih di luar tuh, bukain gini, dan dalam kisah akhirnya sisi kemanusiaannya yang dikeluarkan bahwasanya kamu tidak memberi saya masuk hanya karena takut untuk membagi makanan saja ya saya disebutnya kurang lebih seperti itu. Akhirnya mereka pun tersentuh, oh ya saya nggak pelit gitu. Jadi nggak mau juga disebut pelit, dibuka pintunya masuk maka dikisahkanlah strateginya. Jadi orang ini merasa yakin saya sudah punya strategi, kita akan menghancurkan dan menghilangkan Muhammad dari muka bumi. Ya. Dan itu bisa diyakinkan, ya, bisa diyakinkan kepada Bani Qainuqa untuk memihak dan siap kepada komando dari Ahzab. Jadi mereka perlu pasukan di dalam. Dan ini akhirnya sepakat Bani Qainuqa-nya untuk berkhianat. Kejadian ini masuknya pimpinan itu ke dalam pasukan Qainuqa tentu saja dilihat oleh orang yang memang diminta Nabi SAW mengintai gerbang tersebut. Maka Rasulullah melaporkan, ya, yang ngintai itu laporkan dan Rasulullah setelah mendapatkan itu lalu mengirim sahabat lain ya, untuk menguji kebenaran berita tersebut dengan bertamu. Coba datang dan bertanya Bani Qainuqa bagaimana apakah mereka tetap mau ikut kepada Muhammad SAW. Setelah ditanya dan setelah sahabat ini datang ternyata sudah berbeda jawabannya. Bahkan dalam istilahnya itu mereka menggunakan istilah yang sangat kasar. Jadi mengatakan siapa Muhammad? Kita tidak mengenal Muhammad sampai sekasar itu. Jadi mereka seakan melupakan perjanjian yang sebelumnya. Dan yang menarik, Bapak Ibu sekalian, ini kembali strategi Nabi kita Muhammad SAW kepada orang yang datang ke Bani Qainuqa itu, Nabi SAW mengatakan, pergi ke sana, ya. Jika ternyata mereka berkhianat, maka datangi saya, tapi jangan ngomong secara eksplisit. Ya. Kasih kode. Karena Rasulullah kan sedang berjibaku dengan para sahabat. Dan Rasulullah tidak mau para sahabat itu tahu bahwasanya Bani Qainuqa sekarang berkhianat. Karena itu akan menimbulkan apa? Iya, khawatir, ketakutan, dan mereka jadi takutan. Dan ini Masya Allah ya, strategi yang menarik. Jadi beliau kan kalau mereka berkhianat, ya kamu datangi saya, cukup beri kode. Ya, cukup beri kode saja. Ya. Kodenya nggak dikasih tahu apa kodenya. Jadi ini juga menarik. Kadang beri kode itu nggak bilang kode apa gitu. Kode aja pokoknya. Dan mereka nanti cukup pintar untuk memberikan kode. Tapi kalau mereka tidak berkhianat, kamu datang dan teriak. Justru kalau tidak berkhianat, disuruh teriak. Disuruh ngomong dengan keras. Bani Qainuqa tidak berkhianat. Ya. Jadi ini ada hal yang juga menarik. Ya. Dan mungkin Allah alam, apakah sekarang kita bisa tarik kepada masalah media dan lain sebagainya. Jadi
dari hal ini diajarkan kepada kaum muslimin dan juga para pimpinannya untuk memang meminimalisasi hal-hal yang meskipun benar ya, tetapi akan membawa dampak yang tidak baik bagi masyarakat. Meskipun benar ya, kata kuncinya meskipun benar. Jadi tidak pas kita menyebar sesuatu yang bisa menimbulkan keresahan kaum muslimin dan akhirnya ya mereka resah, lalu setelah mereka resah, tidak semua bisa bertindak rasional ya, tidak semua bertindak rasional. Karena kaum muslimin itu kalau kita bicara masyarakat kaum muslimin itu kan umum. Tidak semua bisa terkontrol tindakannya terhadap respon dari kejadian tersebut. Jadi meskipun tadi benar mereka khianat, Rasulullah ngasih strategi arahan jangan diumumkan. Kasih kode aja ke saya. Nanti Rasulullah yang memberikan strategi lanjutannya akan seperti apa. Dan ternyata berkhianat kan. Dari situ jelas-jelas berkhianat. Mereka bahkan tidak malu. Mungkin sekarang udah pede karena digambarkan strategi tersebut. Pede, tidak malu, dan sahabat ini mendatangi Rasulullah ya dan memberi kode. Kodenya adalah dengan menyebutkan dua kabilah yang berkhianat kepada Rasulullah SAW sebelumnya. Ya. Kabilah ini ada dua kabilah, saya lupa namanya. Tapi kabilah ini kabilah yang meminta dikirim dai, yang kemudian dainya tersebut malah dibunuh. Mungkin Bapak ingat kejadian yang dari kejadian itulah kemudian disyariatkannya kunut nazilah. Ya. Karena 70 penghafal Quran dibunuh ya, oleh kabilah tersebut. Ya. Astagfirullah, saya lupa namanya 20. Jadi sahabat ini datang dan kemudian menyebut nama dua kabilah. Dan itu kode, bahwasanya Bani Qainuqa bertindak seperti dua kabilah itu berkhianat. Tapi kan orang yang lain nggak ngerti kenapa disebut itu, konteksnya nggak dapat. Dan yang menarik, masya Allah, disebut dalam kisah, setelah disebutkan Bani Qainuqa itu berkhianat, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya, meskipun orang masih belum tahu ya, tapi beliau mengatakan Allahu Akbar, Alhamdulillah. Lalu jadi beliau SAW mengambil sisi positif dari kejadian tersebut. Sisi positifnya apa? Dalam lanjutannya beliau mengatakan bahwa berarti memang Allah akan membersihkan kota Madinah dari orang itu. Karena itu akan menjadi alasan mereka akan diusir nanti. Tetapi kan dari titik itu sampai kepada pengusiran Bani Yahudi ada momen yang terlewatkan, yaitu perangnya itu sendiri, menang atau kalah. Kalau mereka menang ya bisa ngusir, tapi kalau kalah ya hilang. Tapi dengan PD-nya Rasulullah merasa kita akan menang dan nanti kita akan mengusir mereka dari Yahudi. Dan kalau mengusir Bani Qainuqa dan lainnya, itu tentu selain kemenangan Islam juga di sisi lainnya ada banyak hal yang akan bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya, di antaranya tentu tanah mereka, tanah-tanah subur itu kan dikuasai oleh orang-orang Yahudi juga saat itu. Jadi banyak hal yang akan menguntungkan. Ya, maka respon Nabi SAW tetap Allahu Akbar dan Alhamdulillah, lalu melihat dari sisi tersebut. Nah, jadi yang di dalam Bani Qainuqa sudah berkhianat, ya, dan tadi di awal orang-orang tidak tahu, tetapi tentu berita beredar, tetap beredar. Lama-kelamaan kaum muslimin mengerti Bani Qainuqa berkhianat. Ya, disitulah kejadian yang menggetarkan para sahabat yang disebutkan di surah Al-Ahzab. Jadi surah Al-Ahzab menyebutkan sebagian kisah dari Ahzab ini. Disebutkan misalnya dalam ayat ke-11 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Ya. Disebutkan bahkan di ayat sebelumnya idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Ketika mereka datang kepadamu min fawqikum, dari atas kalian dan dari bawah kalian. Sebagian mufassir mengatakannya dari atas itu dari luar dan dari dalam. Bani Qainuqa di dalam. Dan disebutkan di sini wa idzaghatil absaru
wa balagatil qulubul hanajir. Ya, ketika pandangan sudah tidak jelas karena saking khawatirnya tadi. Ya, di depan ada musuh ribuan, ya. Di dalam sendiri ada pengkhianat. Ya. Dan mereka ya bisa dibayangkan mereka khawatir ke anak istrinya, gimana kalau dibunuh oleh Bani Qainuqa dan lain sebagainya. Ya, sehingga disebutkan eh, zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir, dan hati sampai nyampe ke apa? Kerongkongan. Saking deg-degannya, saking khawatirnya. Ya. Dan disebutkan disitulah kaum muslimin diuji. Dan di situ juga mulai tentu di antara kaum muslimin yang ikut di sini sebagian ya banyak orang-orang munafik. Maka mulailah terjadi yang disebutkan juga di sini, sebagian mereka mengatakan saya mau pulang, saya mau jaga rumah saya ya, karena takut rumahnya nanti dijarah oleh Bani Qainuqa. Ya. Tapi diceritakan bahwa intinya sebenarnya mereka ya takut aja ya, mereka takut dan mereka memang keimanannya tidak cukup kuat ya. Dan di sini orang-orang Yahudi dan munafik terutama mengatakan mereka mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad tersebut wa idh yaqulul munafiqun, ketika orang munafik berkata walladzina fi qulubihim marad, dan orang yang ada penyakit dalam hatinya, ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Jadi orang munafik mengatakan ya, ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Tidaklah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kecuali tipuan saja. Dan mereka juga mengutip kejadian yang pemecahan batu. Gimana nih, katanya mau mengalahkan apa? Kisra, mau mengalahkan mana. Sekarang saja kita mau buang air aja ketakutan pada saat itu. Jadi gimana nih mau cerita? Jadi nggak benar itu ya. Muhammad SAW itu tentu mereka tidak bicara salawat ya. Muhammad itu hanya penipu saja. Ini menurut mereka. Tapi jawaban kaum muslimin apa? Disebut di ayat 22-nya, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika orang mukmin melihat ahzab, mereka mengatakan qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasul. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu apa? Ujian. Ya, akan ada ujian. Ya. Wa sadaqallahu wa rasul. Maha benar Allah dan Rasulnya, wa mazadahum illa imanan wa taslim. Dan tidak ada yang menambah mereka kecuali keimanan dan keberserah dirinya. Ini jadi beda sikap orang Yahudi, padahal kejadiannya sama. Ya. Kejadiannya sama, mereka sadar di depan ada musuh, di dalam ada Yahudi yang berkhianat. Ya. Jadi sampai kondisi yang deg-degan seperti itu ya. Allah alam, semoga kita tidak mengalami kondisi tersebut ya. Kita tidak tahu apakah para kakek kita atau bapak kakek kita atau ya pernah mengalami itu di masa penjajahan. Misalnya pesantrennya diserang supaya mereka takut dengan keselamatan. Jadi dan akhirnya tapi serangan tidak bisa terjadi. Jadi itu perangnya secara umum disebutkan ya waiting war ya, perang menunggu. Kuat-kuatan ya kayak kemoterapi lah kalau sekarang gini. Kuat-kuatan antara logistik di dalam ini kuat nggak gitu, dengan logistik yang ada di luar. Siapa yang paling kuat untuk. Namun tetap sebagian bisa melintas. Jadi sebagian kadang bisa melintas dan ada di antara jagoan yang Quraisy itu bisa melintas. Jadi dia bisa melintas, dia datang. Jadi ini Khandaq, dia datang lepas ke daerah sini dan dia menantang duel kepada kaum muslim. Ya. Jadi yang ngajak perang lah, tapi perang biasanya didahului oleh duel satu lawan satu. Dan ini orangnya, kembali saya lupa namanya, tapi orang ini orang yang dikenal jagoan dan senior. Jagoan dan senior. Jadi tidak tahu kalau di Bukit Dago ini kira-kira siapa ya yang dikenal jagoan senior. Dan ini ketika beliau nantang, ayo siapa yang mau duel dengan saya, itu para sahabat lain terdiam. Kira-kira siapa yang siap duel? Ali. Lalu ketika Ali bilang, Rasulullah mengatakan, ini si Fulan ya misalnya. Rasulullah mengatakan, ya Ali, ini Fulan loh gitu. Jadi jangan sembarangan. Jadi Rasulullah akan mengatakan, ya Allah, mungkin ada sisi kemanusiaan sebagai pamannya, ini anak kecil. Diingatkan, ini si Fulan nih, ini Fulan yang jagoan itu loh. Tidak tahu apa yang jagoan itu.
Maka Ali terdiam, ditanya lagi, siapa? Yang lain masih diam. Yang ngacung siapa? Ali lagi. Ya. Tapi Ali masih nurut juga. Ali radhiyallahu anhu masih nurut. Ketiga ditanya lagi, masih Ali juga yang ngacung. Ya. Dan yang ketiga, Ali menjawab dengan ya sama kembali sisi kemanusiaannya. Ali mengatakan ketika Rasulullah mengatakan sama, ya Ali, ini si fulan loh. Ya. Maka Ali mengatakan, wa in kana fulan. Meskipun si fulan, saya yang maju. Maka Rasulullah, ya udah, Ali yang maju. Jadi akhirnya Ali yang duel dengan sahabat ini. Dan dalam kisahnya disebutkan para sahabat yang ikut di situ itu tidak mengetahui bahwasanya Ali menang kecuali dari takbir yang datang setelah itu. Jadi kan perangnya wallah alam dari yang Anda baca dengar juga, jadi mereka kayak perang-perang di film gitu, pakai kuda lalu des gitu, bertubukan. Ya. Dan akhirnya Ali bisa menyabet ya. Dalam kisahnya disebutkan dengan sekali sabetan kepada orang ini. Jadi orang ini ulama begitu detail, tapi ada misalnya Dr. Yasir Qadi itu menceritakannya dalam. Jadi si orang ini memang kuat banget. Jadi dia ingin membunuh Ali dengan sekali pukulan gitu, sikat. Gitu. Tapi Ali bisa menghindar, memalingkan itu. Setelah dipalingkan kan terbuka ya. Orang itu jadi pertahanannya tidak ada karena tadi pukulannya udah sekuat tenaga gitu dan bisa ditekan dan bisa disambut. Yang jelas Ali radhiyallahu anhu menang. Ya, Ali radhiyallahu anhu menang dalam pertempuran tersebut dan itu tentu kabar gembira sekaligus kembali pelajaran bagaimana beraninya Ali radhiyallahu anhu. Ya. Dan apa itu menunjukkan bahwa para sahabat lain takut? Ya, jawabannya ya enggak juga. Para sahabat pada dasarnya ketika memang nanti mereka pun disuruh, mereka akan siap semuanya. Ya. Tapi untuk ngacung itu beda. Jadi ada berani dan ada berani banget. Mereka para sahabat berani, ya kalaupun ditunjuk ya mereka siap aja. Tetapi di antara ini ada yang lebih lagi. Jadi disitulah posisi Ali radhiyallahu anhu. Padahal tadi mengapa saya sebutkan senior? Karena orang ini pun ketika Ali yang datang dia komentar, siapa ini anak kecil? Minggirlah. Saya itu kenal sama bapak kamu gitu. Jadi ini angkatan bapaknya Ali sebenarnya. Ya, ABG ya. Bagi Ali ini ABG angkatan babe gue gitu. Makanya wah ini anak kecil minggir gitu ya. Padahal sekarang Ali sudah jadi pemuda yang kuat. Maka terjadilah waiting game lama. Tunggu menunggu hampir berapa lama. Nah, di hari sekitar setelah 25 hari tiba-tiba ketika Rasulullah diam, ada orang dari Bani Ghatafan menghadap Rasul. Siapa ini? Dia adalah Nufail bin Mas'ud yang tadi. Ini pertolongan puzzle, kalau boleh dibilang di antara puzzle yang pertolongan dari Allah SWT sehingga kondisi bisa berbalik. Hingga saat itu kaum muslimin itu terdesak. Datanglah Nufail bin Mas'ud. Dan Nufail mengatakan, "Ya Rasulullah, saya muslim." Jadi ternyata dia muslim. Ya, ternyata dia muslim. Nah, timbul pertanyaan, kapan Nufail ini muslim? Apakah sejak awal penyerangan atau baru saja? Ya. Dari simpulan para ulama, dari banyak riwayat-riwayat, yang kuat adalah Nufail memang baru muslim semalam sebelumnya. Karena ada kisah dari Nufail mengatakan, tidak tahu gimana, malam itu akhirnya Nufail merasa yakin beliau kebenaran itu ada di pihak muslim. Bahwa Rasulullah SAW itu betul-betul Rasulullah. Dan itu tentu jemaah sekalian tidak hanya, tentu kalau Allah berkehendak bisa datang seketika ya. Tetapi para ulama juga melihat kok bisa, apa latar belakang. Nah akhirnya para ulama ingat kembali kejadian bahwa Nufail memang sempat bertemu Rasulullah dalam kisah yang tadi yang diperintahkan oleh Abu Sufyan. Ya. Nufail pernah berinteraksi langsung dengan Rasulullah dan melihat bagaimana PD-nya Rasulullah SAW. Dan lalu Nufail juga setelah bertemu Rasulullah mungkin tinggal juga di Madinah melihat bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan para sahabat. Itu menurut para ulama bisa jadi momen itu sangat membekas bagi Nufail.
tetapi belum cukup untuk membuat beliau menjadi muslim. Nah, kejadian-kejadian dan dalam perang itu Allah memberi ilham memilih Nufail bin Mas'ud. Ya. Dan Nufail juga bukan pimpinan utamanya Ghatafan. Nufail itu seperti saya bilang tadi middle manager lah ya, kalau boleh. Dan ini juga sebagian para ulama memberikan analisis, memang orang-orang middle manager ini yang bisa membuat perubahan. Karena bayangkan ya, kalau Nufail itu pimpinannya Ghatafan, tidak mungkin Nufail akan memainkan peran seperti ini. Namanya pimpinan nggak mungkin nyelusup gitu datang ke sini. Hanya orang-orang yang ya dia cukup dipandang, tetapi bukan icon lah ya, bukan icon dari pasukan itu, sehingga tidak bisa melakukan seperti yang akan nanti dilakukan. Nufail berkata, ya Rasulullah saya Muslim. Maka Rasulullah tentu senang dan Nufail mengatakan, ya Rasulullah saya ingin membantu apa yang bisa saya bantu. Ya. Rasulullah dengan segala kecerdikannya, kira-kira apa arahannya? Arahannya tidak ada arahan. Dan ini juga sisi bahwa ya Rasulullah pun pada saat itu hanya memberi arahan kalau berperan. Silahkan Anda bantu sesuai apa yang bisa Anda pikirkan. Jadi apa ya, Rasulullah menyerahkan silahkan karena dia mungkin juga pertama dari Bani Ghatafan, orang yang dikenal jagoan, ya, pembunuh bayaran Bani Ghatafan, dan Rasulullah pun saat itu wallahu alam demikianlah Allah mengatur, memang tidak ada instruksi secara spesifik kepada Rasulullah saat itu. Tapi ilhamnya mungkin Allah datangkan kepada Nufail. Maka Nufail mengkonfirmasi, baik Rasulullah, apakah boleh saya bersiasat? Bersiasat. Ya. Jadi Nufail ingin nanya, dia punya strategi nih, tapi boleh nggak sih saya istilahnya sekarang itu ya siasat lah ya. Bersiasat itu berstrategi, ya. Maka disitulah keluar hadis bahwa perang adalah siasat. Bahwa perang adalah siasat. Jadi dalam berperang boleh bersiasat, tetapi tidak boleh berkhianat. Ini nanti bedanya. Maka bersiasat itu apa ya? Ya seperti yang tadi dilakukan oleh Abu Sufyan itu kan bersiasat. Katakan kepada Muhammad SAW, kita akan menyiapkan pasukan banyak nih. Ya. Jadi kamu nggak usah datang deh nanti celaka gitu. Itu kan hanya cywar aja, nakut-nakutin gitu. Nah, akhirnya setelah dapat green light, ya, dia langsung mendatangi Bani Qainuqa. Jadi dia mulai berstrategi kepada Bani Qainuqa. Didatangi Bani Qainuqa. Mengapa Bani Qainuqa menerima Nufail? Karena pertama Nufail masih dianggap pihak ini, dan Nufail juga dikenal sebagai ya meskipun bukan top manager, top leader di Bani Ghatafan, dikenal middle manager lah. Meskipun bukan presiden mungkin dikenal ya mungkin bupati pun lumayan lah ya, dikenal oh ini bupati, bukan orang juga sembarangan. Dikenal. Lalu Nufail mengatakan, ya Bani Qainuqa, ya coba perhatikan kondisi kalian. Orang kafir Quraisy itu, kalaupun mereka kalah, mereka tinggal pulang saja, tidak ada ruginya. Tapi kamu ini orang tinggal di sini, kalau kalah, kamu jadi masalah. Kalau kalah, kamu pasti jadi masalah. Hilang semuanya. Maka, supaya kamu aman, dan orang-orang kafir Quraisy tidak pergi, sebelum kamu berperang, sebelum menyerang, benar-benar menyerang, kan itu sebenarnya waktu yang ditunggu adalah waktu penyergapan, ya, ambushment. Bahwa betul-betul mereka akan merangsek masuk meskipun harus sebagian mungkin mati di parit ya, seperti kejadian di Kanjuruhan. Karena coba lari ke parit, mungkin sebagian ada yang terinjak-injak dan mungkin ada yang mati di parit. Tapi kalau mereka rela begitu ya, mereka sebagian tetap akan ada yang masuk. Dan dari dalam Bani Qainuqa akan menyerang. Sebelum penyerangan sambil menunggu, beri syarat kepada kafir Quraisy untuk mengirim pembesar-pembesar Quraisy tinggal di dalam sebagai jaminan. Sebagai jaminan. Bayang ya, jadi mereka Nufail menggunakan apa ya? Memahami kondisi Bani Qainuqa, mengambil posisi Bani Qainuqa dan memberi strategi. Kalau kamu mau aman, jangan seperti ini. Supaya aman, minta pembesar Quraisy itu tinggal juga di dalam agar mereka tidak kabur. Lalu
ya dengan itu mereka oke, siap, masuk akal juga benar. Kalau mereka nanti pergi kan bahaya nih, kita udah melanggar janji, nanti kita bahaya nih. Betul juga, mereka harus sip, maka dikunci. Lalu beliau keluar lagi, bertemulah dengan Abu Sufyan. Ya Abu Sufyan bertemu, tapi saya mau bertemu spesial nih karena ada hasil penyelidikan saya, gitulah hasil apa saya ketemu, tapi hanya dengan Anda dan jangan kabari ke saya. Abu Sufyan ketemu kembali. Mengapa juga mau ketemu? Karena Nufail dikenal oleh Abu Sufyan dan posisinya seperti itu. Maka Nufail berkata, ya Abu Sufyan, Bani Qainuqa telah berkhianat kepada kita. Jadi dia cerita, Bani Qainuqa berkhianat kepada kita. Masa gitu? Iya, buktinya nanti pasti mereka akan datang kepada Anda dan minta pembesar-pembesar untuk tinggal di dalam. Jadi di strateginya seperti yang dilakukan Novel. Mereka pasti akan datang dan meminta pembesar kalian untuk tinggal di dalam. Sebenarnya mereka berencana untuk menjadikan pembesar itu sebagai tebusan kepada Rasulullah SAW, ganti dari pengkhianatan mereka. Ini strategi Novel. Maka Abu Sufyan tentu oke lah, informasi diterima, tapi kita lihat besok berarti kan. Kita lihat besok apa yang terjadi. Lalu dia datangi juga baninya sendiri, Bani Ghatafan. Saya dapat informasi A1, ya, istilah A1. Akan ada permintaan dari dalam meminta Quraisy untuk pembesarnya ke sana. Saya yakin mereka tidak akan mengirim pembesarnya. Mereka pasti akan ngirim pembesarnya dari kita. Jadi daripada orang Quraisy, udahlah yang di luar Ghatafan aja deh, Ghatafan yang masuk gitu. Jangan dari Quraisy. Menurut Novel, kayaknya pasti akan begitu deh. Diminta untuk tinggal di dalam, tapi pasti nggak mau Quraisy. Dia akan minta kita yang masuk ke dalam. Jangan mau. Akhirnya ya Ghatafan pun, oh iya ngapain juga kita mau masuk mengorbankan diri. Ya, mereka kan kalau kalah juga Ghatafan nothing tulus ya, mereka tinggal kabur aja. Kan mereka pembunuh bayaran juga, tidak ada interest sebenarnya dengan peperangan ini mereka. Dan akhirnya, masya Allah, besoknya kembali ya. Mengapa ini bisa terjadi? Karena banyak jalan untuk keluar masuk sebenarnya kalau seorang. Tapi kalau nyerang pasukan nggak bisa. Dari Bani Qainuqa keluar, ketemu Abu Sufyan, bisa dibayangkan ya apa yang ada dalam benak Abu Sufyan. Nah, datang nih, bener gitu datang. Mau apa? Wah, persis seperti yang disampaikan oleh Nufail ceritanya. Maka Abu Sufyan kembali, Abu Sufyan orang yang secara apa ya, kesantunan, secara leadership itu tidak pernah melakukan hal-hal yang jelek lah ya. Jelek dalam artian ya berkhianat dan lain sebagainya. Jadi Abu Sufyan tidak langsung menghardik dan membunuh orang itu apa. Bilang, oke, kita bicarakan dulu. Lalu bicarakan dan lain sebagainya. Mulailah gonjang-ganjing ini, Ahzab ini mulai gonjang-ganjing. Jadi persekutuan mereka mulai bermasalah. Persekutuan mereka mulai bermasalah dan ya mulai ramai. Akhirnya Abu Sufyan dengan segala leadershipnya merasa oke deh, karena ini makin gak jelas nih pasukan kita sudahi saja perang ini, ya. Besok kita menyerang Muhammad SAW. Jadi masya Allah ya, strategi Abu Sufyan tuh dia tidak ingin ini berkepanjangan. Udahlah kita serang aja besok. Ketika Abu Sufyan bilang besok, itu hari Jumat. Berarti besok hari Sabtu. Besok hari Sabtu. Apa hubungannya Sabtu dan Yahudi? Libur. Sabtu itu hari liburnya Bani. Jadi malam itu hari Jumat dikirimlah utusan, ya, si orang ini, pimpinan yang tadi pertama itu, yang dikirim orang Yahudi yang memprovokasi pertama. Bilang mereka besok kita serang. Ya, bilang mereka besok kita serang. Datanglah ke Bani Qainuqa. Ada kesepakatan besok kita serang. Apa jawaban Bani Qainuqa? Nah, besok kan hari libur. Besok hari Sabat.
Dan Bani Qainuqa terhadap agamanya mereka juga ketat. Tidak mungkin, jadi bahkan sampai disebutkan mendingan kita kalah aja daripada kita melanggar hari Sabat. Jadi sampai begitunya ya. Jadi mereka juga sangat taat kepada ajaran yang mereka yakini benar tersebut. Jadi mereka nggak mau, ya mereka nggak mau perang, ya udah mendingan kalah aja daripada kita harus melanggar hari Sabat. Ya. Tapi si orang ini dari standar Yahudi aja ini udah agak kurang benar nih. Jadi dia ngajak sekali aja lah, ada sekali Sabat ini gitu. Kita batalkan hari Sabatnya. Kita perang nggak apa-apa hari ini demi ini. Tapi pimpinan Bani Qainuqa ternyata tetap patuh kepada hari Sabatnya, tidak mau. Disampaikan itu kepada Abu Sufyan. Ya, bisa dibayangkan gimana mangkelnya Abu Sufyan. Abu Sufyan dengan segala pengetahuannya yang nol terhadap tradisi hari Sabat, ya, karena Abu Sufyan tidak banyak interaksi dengan Yahudi. Di Makkah tidak ada orang Yahudi. Jadi Abu Sufyan tidak kenal tradisi hari Sabtu. Kok ada hari Sabtu itu libur? Jadi Abu Sufyan bilang, oh ini nggak benar, ini pasti alasan aja. Apa bedanya hari-hari itu? Ini kan dengan latar belakang Abu Sufyan ya. Abu Sufyan nggak ngerti dan tidak mengenal sebelumnya ada namanya hari Sabat di mana semua orang tidak boleh beraktivitas. Sehingga Abu Sufyan bilang, wah ini benar ini. Anda cuma nggak mau ikutan aja. Ya. Anda nggak mau ikutan aja ya. Akhirnya Abu Sufyan mangkel lah ya. Ini benar-benar ya gimana lah. Akhirnya ya, tapi Abu Sufyan ya udah, nggak apa, tetap kita serang. Abu Sufyan tetap mau menyerang. Kejadiannya itu Jumat malam Sabtu ya. Dan tentu dikabarkan bahwa si orang Yahudi ini akhirnya nyelusup lagi masuk ke Bani Qainuqa. Ya, masuk ke Bani Qainuqa dan itu menjadi kunci matinya orang tersebut. Karena akhirnya dia ada di Bani Qainuqa. Ketika Bani Qainuqa dibantai, orang itu ikut dibantai. Jadi dia sembunyi di Bani Qainuqa, sebenarnya sembunyi dari Abu Sufyan karena dia udah jiper dengan Abu Sufyan ya. Udah takut dengan Abu Sufyan. Masuklah itu di malam Sabtu. Ya. Dan malam Sabtu, di malam itu, kisah dari para sahabat dikisahkan, malam itu adalah malam yang terdingin yang pernah mereka alami. Maka malam itulah terjadi badai yang dikisahkan dalam ayat Al-Quran juga, ya, bahwasanya pasukan itu dihalau dengan angin dan lain sebagainya. Jadi malam itu dingin sekali dan anginnya rame lah ya, anginnya ya dia terjadi badai. Dan itu kan badai gurun ya, terjadinya di gurun sehingga parah gitu aneh badainya. Dan ya parah badainya dan para sahabat pun tentu kedinginan di dalam. Rasulullah mengadakan musyawarah untuk berkumpul dan Rasulullah meminta ada yang mengintai ke sana. Apa yang terjadi dengan pasukan di luar? Ya, karena beliau ingin tahu apa yang terjadi. Maka kembali ditanya, siapa yang mau pergi? Tidak ada. Siapa yang mau pergi? Tidak ada. Akhirnya kembali ya para sahabat kalau ditunjuk ya siapa? Karena yang ditunjuk siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah ditunjuk untuk ke sana ya. Dan ketika di sana kembali orang Makkah tidak mengenal Abu Hurairah. Ini di antara kuncinya. Mengapa Abu Hurairah? Kalau ditunjuk Umar tentu orang Makkah kenal banget ya. Umar gitu kelihatan sekali. Abu Hurairah menyelinap dan masuk ke sana dan melihat bagaimana amburadulnya pasukan situ oleh angin. Tetapi Abu Hurairah juga melihat mengenal Abu Sufyan dari gesture ya. Gesture itu dari apa? Ya dari kejadian kelihatan pimpinannya yang mana gitu kan, bisa kelihatan dari tendanya, dari kalau berkumpul siapa yang dihadapi ya. Seperti itu. Oh ini Abu Sufyan. Dan disebutkan oleh siapa? Abu Hurairah saat itu beliau bawa panah ya. Dan tentu di masa perang wajar orang bawa panah ya, semua orang pada bawa panah mungkin. Banyak kesempatan di mana beliau itu ingin manah Abu Sufyan. Ya, tetapi tidak sempat karena beliau ingat perintah Rasulullah jangan bikin heboh. Gitu. Dia akan bikin heboh. Dan akhirnya ketika situasi makin parah, Abu Sufyan meminta semua kumpul.
karena beliau akan mengumumkan keputusan beliau. Kumpul semua dan cek kanan kirinya, pastikan kamu kenal siapa di kanan kiri. Wah, kondisi bahaya nih Abu Hurairah. Ya, dicek. Apa yang dilakukan Abu Hurairah? Ya, Abu Hurairah ketika mendengar perintah, dia langsung pegang orang. Dipegang satu, siapa kamu? Siapa kamu? Langsung ditanya. Siapa kamu? Siapa kamu? Maka jawab, ini. Wah, karena ditanya dia lupa nanya Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah malah nggak ditanya. Selamat. Jadi strateginya berhasil. Strategi secara psikologi. Orang ditanya jadi lupa. Karena gaya yang nanya ini kayak beneran orang pasukan gitu. Kamu siapa? Kamu ya, kirinya dia Abu Hurairah pegang, langsung tanya, kamu siapa? Akhirnya Abu Hurairah mendengar musyawarahnya. Dan ternyata Abu Sufyan ngasih arahan terakhir di situ. Kita datang ke sini, kondisi makin nggak jelas, ini, ayo kita pulang saja. Jadi Abu Sufyan mengumumkan mereka mundur. Ya. Bahkan Abu Sufyan mengatakan, kalau kalian nggak pulang, terserah. Ya. Yang jelas saya mau pulang di malam itu. Jadi malam itu bubar mereka. Ya. Mereka bubar dan tentu Abu Hurairah senang mendengar kabar ini, datang kepada Rasulullah SAW dan mengabarkan kemenangannya. Boleh dibilang kemenangan karena akhirnya pasukan itu pada pulang. Bagi Ghatafan mendengarkan pengumuman Abu Sufyan ya oke aja, karena mereka juga tidak ada masalah, meskipun ya gendok juga karena nggak dapat duit ya. Tapi ya udahlah, daripada makin masalah, ya udah sebulanan ada di situ kan masalah ya. Mereka akhirnya pulang, ya udah semua pulang dan semua bubar. Dan akhirnya perang dimenangkan oleh kaum muslimin tanpa peperangan. Dan itu yang Allah sebutkan juga dalam surah Al-Ahzab, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Di antara kaum mukminin ada orang-orang yang membenarkan apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Ada yang meninggal syahid, ada yang masih menunggu waktunya. Wa ma badalu tabdila. Di sini disebutkan apa? Waraddallahu alladhina kafaru bighaidihim lam yanalu khaira. Dan Allah mengembalikan orang-orang kafir tersebut bighaidihim, dengan kemangkelannya, dengan kemarahan mereka, lam yanalu khaira, tanpa mendatangkan kemenangan ya. Jadi ditolong oleh Allah SWT tanpa perlu berperang. Tapi memang mereka defensif ya, dan harus tetap melelahkan tentunya ya, menjaga sambil ketakutan dan lain sebagainya, tetapi akhirnya perang dimenangkan oleh kaum muslimin ya. Dan akhirnya sudah besoknya mereka pulang ya. Besoknya mereka pulang pagi-pagi, Rasulullah pulang ke rumah. Ketika Rasulullah mau pulang ke rumah, Jibril datang. Lalu Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, kamu mau istirahat?" "Iya." Lalu Jibril bilang, "Kenapa istirahat? Pasukan saya yang lain baru siap ini." Jadi Jibril sudah bawa pasukan yang baru. Jadi langsung ada penugasan baru. Rasulullah kan belum buka baju perangnya. Langsung Jibril datang dan mengatakan, "Ya Muhammad, kamu sudah mau istirahat? Pasukan saya yang baru sudah siap." Ya. Ada perintah, tuntaskan Qainuqa. Jadi sebelum beres, langsung diperintah mengarah ke Bani Qainuqa. Maka para sahabat bayangkan yang sedang lelah tersebut dapat komando baru maju ke Qainuqa. Itu memang kota Madinah tapi juga bukan tempat yang dekat ya. Ya kayak kita gitu mau pulang tahu-tahu disuruh ke ya katakanlah Puspitek lah, itu kan jalan juga tetap malas lah ya, bukan malas, ya melelahkan, perlu ke Bani Qainuqa dan ya memerangi Bani Qainuqa karena mereka berkhianat. Rasulullah sebenarnya berencana tetapi tidak langsung gitu ya. Ya nantilah santai gitu. Karena diminta langsung hari itu juga, dan Rasulullah mau menghabisi Bani Qainuqa, tetapi orang-orang Yahudi sebagian, yaitu orang Yahudi itu Madinah itu ada dua ya. Orang apa? Aus dan Khazraj. Salah satu itu teman dekatnya Qainuqa. Jadi itu terjadi sudah lama.
Jadi Aus, Khazraj, Aus itu punya teman dekat, Khazraj juga punya teman dekat. Nah, salah satu teman dekat itu ya begitulah sebagai sosial kemasyarakatan sebelum Islam datang, mereka itu sudah dekat dengan salah satu ya. Eh, Sebagian kaum muslimin ya karena eh, iba kemanusiaan dan sebagainya mengatakan ya Rasulullah ampuni, tetap ada seperti itu. Dan ada tradisi juga jamaah sekalian, ada tradisi di Madinah itu tradisi menitipkan anak ke Yahudi. Ada tradisi seperti itu. Jadi ada orang-orang yang akhirnya jadi sahabat itu hidup dengan gaya Yahudi ketika kecil. Jadi sebelum Islam datang mereka punya tradisi kalau suami istri itu tidak melahirkan anak laki-laki, ya, lahir bukan anak laki-laki dulu, anak laki-laki. Mereka kadang eh, menjadi tradisi bernada, ya Allah, seandainya Engkau anugerahkan saya, sebutnya masih Allah ya, tetapi dengan gaya seperti pemahaman Bani apa orang kafir Quraisy. Seandainya saya diberikan anak laki-laki, maka saya akan jadikan dia Yahudi. Itu tradisi orang Madinah. Saking orang Madinah saat itu mengidolakan Yahudi. Kok bisa mereka mengidolakan? Ya wajar, karena Yahudi memang orang yang hidup dengan kebudayaan. Mereka bisa baca, bisa tulis, mereka punya ilmu pengetahuan karena ya tradisi Yahudi, kebudayaan sudah mulai sejak lama sekali dan mereka punya budaya nulis. Sedangkan orang-orang ini nulis nggak bisa, ya. Secara ekonomi juga Yahudi lebih unggul, jadi mereka mengalami apa sekarang eh, apa apa sih merasa mentalnya rendah di hadapan Yahudi. Jadi sampai kalau anak laki-lakinya saya akan titipkan ke orang Yahudi. Jadi diadopsi oleh orang orang Yahudi. Ini menggambarkan begitu dekat. Tapi akhirnya Rasulullah SAW tidak memberikan keputusan tentang apakah Yahudi dihabisi atau tidak, tapi keputusan itu diberikan kepada Sa'ad bin Mu'ad. Ada yang tahu kehebatan Sa'ad bin Mu'ad? Ya, jadi ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal itu sampai arsy Allah disebutkan berguncang. Sa'ad bin Mu'ad adalah pimpinan orang-orang Madinah sebelum Nabi kita Muhammad datang. Jadi Sa'ad bin Mu'ad ini pimpinan Madinah yang sebelum Nabi kita Muhammad datang, dan Sa'ad bin Mu'ad saat itu dalam kondisi yang luka. Jadi ini Khandak memang ada, tapi kan panah-panah tetap datang. Panah-panah tetap ada, dan saat itu tertembak salah satu panah yang datang dari seberang. Tapi qadarullah saat ternyata kenanya lumayan parah. Kalau dikisahkan ada di daerah pundak sini. Dan itu cukup parah. Dan kalau lihat kejadian lain, ada kejadian Aisyah sebelumnya itu melihat baju seragamnya Sa'ad bin Mu'ad, ini kok seragamnya kayaknya kurang pas ala kadarnya gitu. Karena di bagian sininya tidak terlindungi menurut Aisyah. Maka ketika saat luka, Aisyah baru cerita, benar saja seperti yang saya khawatirkan. Karena ketika saya lihat saat sebelum pergi, mereka sempat berinteraksi sebelumnya, berkomunikasi, dan ingat perang Khandaq, ketika perang Khandaq terjadi belum ada berita hijab. Belum ada berita hijab. Jadi hijab itu terakhir. Sebagian ulama mengatakan, ini agak berbeda. Sebagian mengatakan memang demikianlah hijab itu turun agak akhir-akhir. Ya. Dan demikianlah pembinaan Islam sebenarnya umumnya hijab itu memang tidak di awal. Jadi di awal itu dengan akidah, sholat dan lain sebagainya baru dilengkapi dengan. Terlepas dari itu Sa'ad bin Mu'adz jadi sakit ya. Dan ketika perang mau ke Qainuqa, Rasulullah memanggil Sa'ad, panggil Sa'ad. Dan akhirnya dimintalah, ya Sa'ad, apa keputusanmu terhadap Qainuqa? Jadi diserahkan kepada Sa'ad keputusannya, ya. Maka Sa'ad bin Mu'adz ini keputusannya adalah sikat, ya, habisi. Ya. Karena begitu banyak pengkhianatan yang menyebabkan kaum muslimin hampir hilang atau hampir kalah. Ya. Maka terjadilah pembunuhan ya terhadap Bani Qainuqa. Ya. Semua Bani Qainuqa itu mati dibunuh di hari itu, termasuk Bani Nadir yang kabur ke Bani
petinggi yang tadi kabur tersebut. Demikian jemaah sekalian, mungkin sekedar salah satu potret atau salah satu segmen dari sirah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang perang Khandaq, ya, strategi awal ngumpul sampai akhirnya mereka Allah kalahkan dengan berbagai unsur-unsur kemenangan, ya, diakhiri dengan angin badai gurun yang menghalau mereka dan mereka pulang, dan orang-orang yang berkhianat juga diselesaikan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua, insya Allah mengambil pelajaran dari kisah sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.